Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah siapakah yang memerlukan tabib? Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 5 ayat 27 sampai 32 dan di dalam ayat 31 berkata demikian. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Allah kita bukan hanya memberikan jaminan surga untuk kita, tetapi Allah kita juga peduli dengan kita ketika kita ada di muka bumi ini. Karena Dia peduli, maka Dia menyelamatkan hidup kita. Karena Dia peduli, maka Dia memberi kekuatan, dan karena Dia peduli, maka Dia menjaga kita. Yesus berkata bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit yang membutuhkan tabib. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus bukan hanya Tuhan di atas segala Tuhan, namun Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai tabib. Tetapi siapakah yang memerlukan tabib? Yang pertama, yang membutuhkan tabib adalah orang yang sakit. Sakit artinya keadaannya tidak normal. Mungkin memang tubuh kita sehat, tetapi keadaan rumah tangga kita sedang sakit. Tubuh kita sehat, tetapi sebenarnya keuangan kita sedang sakit. Usaha kita sedang sakit. Tubuh kita sehat, tetapi hubungan kita dengan Tuhan sedang sakit. Untuk itulah kita sangat membutuhkan Yesus. Ketika kita dalam keadaan sakit, janganlah menjadi lemah dan putus asa. Jangan mencari pertolongan kepada yang lain, karena kita punya tabib di atas segala tabib. Ketika Yesus melihat hal-hal yang tidak normal terjadi dalam hidup kita, Dia akan datang untuk menyatakan kuasa-Nya, mujizat-Nya, dan Dia datang untuk menyembuhkan penyakit kita dan memulihkan semua keadaan kita. Siapakah yang memerlukan tabib? Yang memerlukan tabib adalah orang yang putus asa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setan seringkali ingin memojokkan kita pada sebuah sudut, memojokkan kita pada sebuah situasi sehingga kita seperti memakan buah simalakama. Dimakan salah, tidak dimakan salah. Tetapi tabib agung kita, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia tidak pernah ada dalam keadaan terjepit. Jika kita datang dan berseru kepadanya kapanpun dan dalam keadaan apapun, selalu siap dan mau mengulurkan tangannya, memberi pertolongan, memulihkan keadaan kita, dan memberi pengharapan yang baru dalam hidup kita. Siapakah yang memerlukan tabib? Yang memerlukan tabib adalah orang yang tersesat. Orang yang tersesat adalah orang yang membutuhkan petunjuk dalam kehidupannya. Kadangkala kita berusaha menyelesaikan sendiri semua masalah dalam hidup kita sampai akhirnya kita ada dalam situasi terjepit dan tersesat pada jalan yang salah. Tetapi tabib yang agung, Yesus Tuhan dan Raja kita, dalam keadaan tersesat sekalipun, Dia akan menggendong kita. Dia tuntun kita untuk kembali masuk ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja kita yang sudah menyediakan surga bagi anak-anaknya. Tetapi Dia juga gembala yang baik dan tabib yang ajaib. Dia sanggup memulihkan keadaan kita dan Dia juga sanggup mengerjakan hal-hal dahsyat dalam hidup kita jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini.
yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang memerlukan tabib ya Tuhan. Karena kami menyadari kondisi dan keadaan kami yang hari-hari ini sulit, yang hari-hari ini sedang mengalami tekanan, yang hari-hari ini sedang berjuang melawan sakit penyakit kami, baik secara tubuh maupun keuangan, Tuhan, rumah tangga, hubungan kami dengan Tuhan yang hari-hari ini Tuhan sedang membutuhkan pemulihan. Untuk itu mari Engkau lawat kami pada pagi hari ini, pulihkan keadaan kami ya Tuhan, untuk kami boleh melihat hal-hal dan perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini firman-Mu yang menuntun kami untuk kami boleh melihat pemulihan dalam hidup kami terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.